Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua dan semoga kita semua dijauhkan dari segala jenis penyakit serta dalam keadaan sehat selalu. Saya Bilal Abdan Gunawan dari Prodi Teknik Industri Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada video ini saya akan menyampaikan tentang materi metode peramalan. Metode peramalan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting karena hampir semua keputusan bisnis diambil berdasarkan peramalan, apa yang akan terjadi di masa depan. Peran peramalan dalam supply chain sebagai dasar dari seluruh keputusan strategis dan perencanaan dalam supply chain. Perencanaan bisnis seperti model produk dan jumlah unit yang akan diproduksi, pasar mana yang lebih berpotensi, berapa banyak karyawan harus direkrut, berapa banyak modal yang harus disediakan, dan berapa banyak bahan baku yang harus dipenuhi, pada umumnya dibuat berdasarkan peramalan atau forecast yang ditentukan oleh manajemen. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Pengertian peramalan menurut Buffo S. Elwood pada tahun 1996 yaitu penggunaan teknik-teknik statistik dalam bentuk gambaran masa depan berdasarkan pengolahan angka-angka historis. Peramalan menurut John Abigail pada tahun 1999 yaitu kegiatan memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Sementara pengertian peramalan menurut J. Heiser dan Barry Render di tahun 2011 yaitu seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan model pendekatan sistematis. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa peramalan adalah proses analisis untuk memperkirakan masa depan dengan metode-metode tertentu dan mempertimbangkan segala variabel yang mungkin berpengaruh di dalamnya. Dalam metode peramalan ini terdapat dua tipe peramalan, yakni kualitatif dan kuantitatif. Pertama, kualitatif merupakan metode peramalan yang bersifat subjektif karena berdasarkan pertimbangan dan pendapat manusia. Model peramalan kualitatif terdiri dari pertama, juri dari opini eksekutif. Metode ini dapat diperoleh dengan mengambil pendapat dari sekelompok manajer dan seringkali dipadukan dengan model-model statistik untuk menghasilkan estimasi permintaan kelompok. Kedua, metode DLP, teknik peramalan yang menggunakan proses sebelum membuat peramalannya. Digunakan teknik penyebaran kuesioner kepada para responden dan hasil surveinya tersebut dijadikan sebagai pengambilan keputusan sebelum peramalan dibuat. Ketiga, gabungan tenaga penjualan. Dalam metode ini, estimasi jumlah penjualan yang dapat dicapai dalam suatu wilayah. Kemudian, ramalan ini dikaji kembali untuk memastikan apakah peramalan cukup realistik dan dikombinasikan pada tingkat wilayah yang lebih luas untuk memperoleh peramalan yang menyeluruh. Kemudian yang keempat, survei pasar konsumen. Metode ini meminta masukan dari konsumen mengenai rencana pembelian di masa depan. Survei konsumen ini dapat dilakukan melalui percakapan informal dengan para konsumen. Sementara dari metode kuantitatif, metode ini berdasarkan data kuantitatif dan matematis yang beragam yang terkait dengan peramalan dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Metode kuantitatif ini dibagi dua jenis, yaitu satu, time series forecasting, yaitu metode yang merupakan analisis deret waktu yang terdiri dari tren
seasonal, cycle, dan random variation. Analisis deret waktu ini sangat tepat dipakai untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalunya cukup konsisten dan akurat dalam periode waktu yang lama. Dan yang kedua, associative forecasting, yaitu hubungan antara variabel terikat dan beberapa variabel bebas uang terkait dengan peramalan. Model peramalan asosiatif kuantitatif yang umumnya digunakan adalah analisis regresi linear yang nantinya akan saya berikan contoh perhitungannya. Horizon peramalan. Dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu pertama, peramalan jangka pendek, umumnya sampai 1 tahun atau biasanya kurang dari 3 bulan. Ramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, tingkat tenaga kerja, dan pembagian tugas. Yang kedua, peramalan jangka menengah, umumnya 3 bulan sampai 3 tahun. Ramalan ini digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, cash budgeting, mengevaluasi, dan rencana produksi. Yang ketiga, jangka panjang, biasanya lebih dari 3 tahun. Ramalan ini digunakan untuk perencanaan produk baru, lokasi dan perluasan fasilitas research and development. Langkah-langkah melakukan peramalan. Yang pertama, pahami tujuan peramalan. Yang kedua, integrasikan perencanaan permintaan dengan peramalan. Ketiga, identifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi ramalan permintaan. 4. Pahami dan identifikasi segmen pelanggan. 5. Tentukan teknik peramalan yang tepat. Dan yang keenam, tentukan ukuran kinerja dan kesalahan dari ramalan. Di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan dengan menggunakan metode regresi linear. Metode regresi merupakan sebuah metode statistik yang melakukan prediksi menggunakan pengembangan hubungan matematis antara variabel, yaitu variabel dependen atau Y, dengan variabel independen atau X. Berikut rumus regresi linear dengan metode kuadrat terkecil atau sederhana. Bisa dilihat di sini terdapat 3 langkah perhitungan dengan 3 rumus, di mana Y adalah kuantiti, X adalah periode penjualan atau bulan penjualan, A adalah konstanta yang menunjukkan besarnya nilai Y apabila X sama dengan 0, dan B adalah besaran perubahan nilai Y. Berikut contoh kasus. Nama barang mie atom bisa dilihat pada tabel. Terdapat data penjualan mie atom pada tahun 2006 dari bulan Januari hingga Desember, dan kolom penjualannya atau Y per periode dalam 1 unit. Berikut perhitungan hasil pengolahan. Pada tabel terdapat kolom periode atau T, yaitu jumlahnya ada 12 periode. Kemudian kolom penjualan atau Y per periode dengan jumlah total 41.401. Kemudian kolom perhitungan periode dikali penjualan per periodenya dengan total jumlah 271.250, dan kolom perhitungan per periode pangkat 2. Hasil yang perhitungan pengolahan sebelumnya akan dimasukkan ke dalam perhitungan rumus sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menghitung B atau besaran perubahan nilai Y atau penjualan.
dimana 12 itu ada 12 periode dikali 271.250, hasil total periode dikali penjualan dikurangi dari hasil perkalian 41.401, yaitu hasil dari total penjualan per periode dengan 78, total penjumlahan kolom periode dibagi 12, yaitu total periode dikali 650, hasil total penjumlahan kolom periode pangkat 2 dikurangi 78 pangkat 2, yaitu yang didapatkan dari hasil total penjumlahan periode dipangkatkan 2, dan hasilnya adalah 14,989. Langkah kedua yaitu menghitung A atau konstanta yang menunjukkan besarnya nilai Y, dimana 41.401 hasil total penjualan per periode dibagi 12, yaitu total periodenya dikurangi hasil perhitungan yang kita dapat tadi 14,989 dikali 78, yaitu total dari penjumlahan kolom periode dibagi 12, total periode hasilnya 3.352,655. Langkah ketiga, di mana langkah ini hasilnya digunakan untuk perhitungan akhir, yaitu Y dalam kurung T atau kuantiti penjualan per periode merupakan penjumlahan dari hasil perhitungan langkah pertama dan kedua, yaitu 3.352,655 ditambah 14,989, kemudian dikalikan dengan per periode selanjutnya yang akan diramal. Berikut hasil perhitungan peramalan untuk tahun 2007, di mana baris pertama yaitu Y13 sama dengan 3.352,655 ditambah 14,989 menggunakan hasil dari langkah ketiga sebelumnya, kemudian dikali 13, yaitu kita sedang menghitung ramalan pada periode 13 atau bulan Januari pada tahun 2007. Hasilnya sama dengan 3.547,512 atau bisa dibulatkan menjadi 3.548. Begitu seterusnya perhitungannya sampai periode ke-24 atau bulan Desember 2007. Baik, demikian video pembahasan tentang metode peramalan atau forecasting dari saya. Terima kasih.